Baik, berikutnya kita akan membahas tentang model paradigma palsu. Ya, model ini merupakan sebuah pemikiran yang tidak terlalu keras, ya, tidak terlalu seperti halnya pemikiran dari Marxis. Ya, ini tidak terlalu radikal. Jadi ini sebagai sebuah kegagalan, ya, kegagalan dari negara sedang berkembang atau negara dunia ketiga akibat adanya kesalahan dari para pemikir atau dari para pemimpin-pemimpin yang selama ini mendapatkan sebuah masukan ataupun katakanlah saran-saran dari orang yang dianggap sebagai ahli internasional atau pengamat internasional yang ada di dalam negara-negara lokal mereka. Ya, jadi di dalam konsep ini, dalam model ini ada satu masalah yang cukup krusial, yaitu adanya sebuah saran ataupun model ya pembangunan yang paling tepat di negara-negara berkembang, tapi masih menggunakan paradigma berpikir internasional yang secara konsep itu belum tentu maju ataupun belum tentu tepat ya digunakan untuk selevel negara-negara sedang berkembang. Jadi ada ketidaksinkronan antara masalah-masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang dengan cara ataupun dengan pola penekanan negara-negara maju. Sehingga dari sisi sosial, budaya tidak tepat sehingga memunculkan policy-policy ataupun kebijakan-kebijakan yang keliru ya. Nah, dalam hal ini, dalam model paradigma palsu ini ada satu peristiwa ataupun sebuah fakta di mana orang-orang yang dianggap cakap ya dari kalangan elit universitas, dari kalangan cerdik cendekia itu mereka memang didikan-didikan dari negara-negara barat maju ya. Yang ketika mereka pulang atau membuat konsep-konsep saran-saran kepada pihak pemerintah itu memang tidak bisa dengan cepat beradaptasi ya. Tidak bisa dengan cepat dapat diaplikasikan di negara-negara sedang berkembang yang memang secara budaya dan kesiapan mereka untuk membangun tidak seperti negara-negara yang mereka selama ini pelajari di negara-negara maju ya, sehingga ada semacam miss di dalam kebijakan-kebijakan yang mereka buat gitu ya. Nah, misalkan bagaimana kegagalan-kegagalan policy itu yang memunculkan adanya sebuah semacam kegagalan di dalam kebijakan ya. Nah, oleh karena itu memang dalam model ini sebaiknya memang policy-policy yang dibuat oleh negara-negara berkembang itu memang harus senantiasa mengikuti pola negara-negara tersebut, pola negara-negara berkembang tersebut secara budaya ya, secara kultur sosial, kelembagaan politik itu harus disesuaikan ya. Kita tidak bisa langsung mengadopsi secara penuh ya berbagai macam policy-policy yang disarankan ya dari para pemikir ataupun dari para pemberi nasihat dari negara-negara maju yang memang biasanya ini berada ataupun mereka itu kelompok-kelompok pemberi donor-donor internasional ya seperti IMF dan World Bank yang terkadang memberikan semacam saran yang tidak tepat begitu. Bahkan dalam beberapa fakta beberapa tahun yang lalu ya terkadang negara-negara IMF ya yang mereka membantu berdasarkan saran dari para pemikir-pemikir yang tidak tepat ini justru menghasilkan macam-macam pertimbangan policy yang sifatnya itu mengganggu kepentingan lokal gitu ya. Sebagai contoh, ketika negara-negara IMF itu memberikan IMF atau World Bank memberikan semacam bantuan, itu ada semacam prasyarat-prasyarat ya yang harus melakukan perubahan-perubahan pada regulasi lokal negara tersebut, sehingga ketika negara tersebut menerima sebuah bantuan internasional mereka harus merubah policy sehingga tidak memberikan semacam dampak yang positif terhadap pembangunan di negara mereka ya, karena ketika negara itu menerima bantuan dari International Monetary Fund itu ya IMF, tapi mereka juga kehilangan kemandirian, integritas sebagai negara yang merdeka karena berbagai macam policy-policy di tatanan lokal itu dirubah ya berdasarkan keinginan-keinginan dari lembaga donor tersebut.
Nah, ini juga merupakan sebuah permasalahan krusial yang menjadikan ketergantungan internasional berdasarkan saran ya atau berdasarkan masukan dari pengamat-pengamat internasional yang ada di negara tersebut, menjadikan negara tersebut itu sulit untuk bisa berubah lebih baik, bahkan menjadi semacam blunder ya ketika menerima saran dari para pengamat internasional tersebut yang berasal dari negara lokal tapi berhaluan pemikiran-pemikiran internasional yang tak cocok secara budaya maupun politik, justru semakin memundurkan ya atau semakin tidak bisa bergerak lebih maju. Nah, ini pengalaman negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia juga pernah mengalami hal itu ketika dengan bulat-bulat menerima saran-saran dari para penganjur internasional ya yang tidak memahami kondisi lokal secara budaya, sosial, politik, itu menjadikan kita menjadi agak lambat bisa bersaing di level internasional dalam hal pendapatan, misalkan dalam hal industri gitu ya. Karena tadi ada satu kegagalan di dalam pemikiran bahwa para pengamat-pengamat itu tidak mampu mengikuti bagaimana sebenarnya keadaan yang paling pas ya, sebagaimana yang paling pas polisi-polisi harus dibuat begitu. Ya, jadi ini semacam pelajaran yang paling penting bagi negara-negara berkembang kalau ingin mendapatkan sebuah saran dari negara-negara maju ataupun dari para pengamat lokal yang mendapatkan masukan-masukan dari atau berhaluan internasional, harus disaring ya. Kita tidak bisa langsung dengan secara penuh menerima secara mutlak berbagai macam saran-saran internasional tanpa memperhitungkan bagaimana keadaan lokal kita. Ya, itu yang bisa kita pahami dengan baik. Hati-hati di dalam menerima saran-saran dari internasional yang sekiranya tidak bisa sesuai dengan kondisi lokal, itu harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Demikian.